Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Ya, apa yang akan kita bahas masih menjadi misteri ya. Oke, tergantung nanti dengan kartu apa yang terbacakan saja. Oke, aku melihat di sini dari energi dia ada Seven of Wands. Aku melihat kayak dia lagi menghindari kamu atau memberi batasan terhadap kamu, atau ya saat ini dia lagi nggak pengen dulu deket-deket dengan kamu. Ya, ada batasan yang sedang dia tunjukkan ke kamu. Karena memang aku melihat memang ada pihak ketiga di sini yang mempengaruhi dia, atau memang dia sudah ada pasangan lain atau gimana. Yang akhirnya di sini aku melihat tuh hubungan kalian ya dipengaruhi lah ya oleh pihak ketiga, entah ini anggota keluarga atau mungkin ada seseorang yang mencoba menyukai dia, yang mungkin menghasut, atau mungkin ya ada masalah tentang keluarga, atau mungkin harus keluarganya dulu yang dia prioritaskan, sehingga dia tidak bisa untuk dekat-dekat dulu dengan kamu, sehingga ini ada penyabotasean dari pihak ketiga ya, dan akhirnya menciptakan perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian berdua. Jadi intinya ini dia membatasi diri dari kamu, atau mungkin selama ini dia selalu membatasi diri dari kamu atau tidak memberitahu kamu tentang keadaannya atau apa yang terjadi dengan dia ya, karena ada masalah dari entah memang keluarganya atau memang ada faktor lain gitu ya, ada faktor dari orang luar gitu ya, dibanding di antara kamu dengan dia. Tapi di sini aku melihat kayak lebih kuat sih anggota keluarga ya, anggota keluarga, entah orang tuanya, ibu ayahnya, atau adik, kakak, atau siapa gitu ya. Aku lihat di sini sih lebih kuat energi dari keluarga, mencoba untuk membuat kalian akhirnya berselisih paham ya, karena tindakan dia yang tiba-tiba menarik diri atau membatasi diri. Kemudian aku melihat juga kayak hubungan kalian ini sering mengalami kekecewaan ya, karena aku lihat di sini betapa seriusnya kalian, atau betapa banyaknya usaha yang kalian lakukan atau dia lakukan terhadap kamu, kayak semuanya itu sia-sia, semuanya itu kayak nggak ada yang berhasil, semuanya kayak hanya dapat lelahnya doang, baik itu secara fisik ataupun mental ya. Tapi walaupun di sini hubungan ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan luka, dan banyak hal-hal yang sudah dilakukan tapi tidak ada yang berhasil, aku melihat kayak masih ada energi dari dia untuk tetap bertahan dengan hubungan ini. Ya, kalau aku lihat di sini, dia kayak masih ingin tetap bersama kamu dan mempertahankan perasaan dia serta hubungan kalian. Sayangnya hubungan ini aku lihat memang sudah ada perpisahan atau perceraian ya, di sini intinya sudah putus hubungan kamu dengan dia. Ini terkait karena adanya pengkhianatan atau ketidaksetiaan dari seseorang, entah ini kamu kah atau dia kah gitu ya. Sehingga aku melihat dia ini kayak menunjukkan sikap yang terlalu mendramatisir, atau saat ini sebenarnya dia itu sedang kayak
berlomba-lomba mencari perhatian kamu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mungkin memberikan batasan agar kamu kecarian dia, agar kamu apa itu namanya, ngejar-ngejar dia, mohon-mohon sama dia atau gimana gitu. Intinya dia berdrama sehingga seolah-olah dia itu apa ya, merasa akan mendapatkan kamu lagi, tapi dengan tidak menunjukkan apa ya, usaha atau effort gitu ya, yang lebih gitu. Tapi niatnya memang untuk mencari perhatian kamu. Tapi sayangnya aku melihat di sini kamu sudah paham, karena mungkin ini taktik atau pola yang terjadi, yang dia lakukan seperti ini tuh sudah sering terjadi di kemarin-kemarin ya. Saat dia masih bersama kamu, polanya sama, gini lagi. Kalau misalkan dia tidak bisa apa itu namanya, meyakinkan keluarganya kah gitu ya, dan dia nggak tahu solusinya harus gimana, tapi kalau mau berakhir juga dia belum siap gitu, dia akan melakukan polanya seperti ini. Tiba-tiba dia menghilang. Nah nanti kamu akan kecarian dia, pas udah dicariin sok-sok jual mahal, tapi nanti ketika kamu sudah menyerah, ucuk-ucuk dia datang gitu loh. Ya, aku lihat di sini intinya orang yang sangat berdrama sekali, sehingga aku lihat di sini kamu sudah paham dan kamu sudah yakin bahwa tidak perlu lagi ditunggu, tidak perlu lagi apa ya, kayak mengikuti pola permainan dia yang sama, karena ya kamu sudah paham bahwa dia selalu gagal dalam merubah perilakunya selama ini, dan mungkin kamu sudah berulang kali juga memberikan dia kesempatan untuk bisa berubah, tapi hasilnya nihil, tidak pernah mau berubah gitu. Sehingga aku lihat di sini ya, kamu dengan dia sudah berakhir, sudah berpisah atau mungkin sudah bercerai. Dan aku melihat juga di sini kamu kayak merasa bahwa sekarang tuh kamu sudah banyak yang mendekati ya, mungkin sudah ada orang-orang baru yang mungkin mendekati kamu, atau mungkin mulai dekat dengan kamu, bahkan ada yang mungkin sudah menjalani hubungan dengan kamu ya. Intinya aku lihat di sini sudah ada beberapa orang, atau ya paling tidak ada seseorang yang sudah datang ke kehidupan kamu. Toh aku melihat juga di sini kamu ketika bersama dia selama ini merasa bahwa kayak kesulitan gitu loh untuk mendapatkan perhatian dia, untuk bisa membuat dia hanya berfokus padamu gitu ya, dalam percintaan ya. Hanya memiliki kamu. Kenapa? Karena aku lihat di sini kamu pun melihat dia selama ini tuh banyak sekali pilihan, sehingga seolah-olah selama ini ketika kamu ingin mendapatkan dia, kamu harus bersaing, kamu harus berkompetisi dengan wanita atau pria-pria di luar sana yang tertarik juga sama dia, kayak gitu. Jadi aku melihat di sini kamu sudah menyerah, bisa dibilang kayak sudah insecure, sudah capek gitu lah. Sedangkan di sini aku lihat ada Ten of Cups ya, berarti memang kamu itu sudah menginginkan untuk adanya sebuah keluarga. Ya mungkin kamu memang menginginkan, kalau misalkan kalian belum menikah ya, berarti kalian menginginkan keluarga yang bahagia, yang sejahtera ya. Atau mungkin kalau kalian sudah menikah di sini ya, memang cita-cita kalian adalah menginginkan keluarga yang bahagia, yang stabil, penuh dengan kasih sayang ya, memiliki anak dan tinggal di rumah yang apa ya, yang nyaman bersama pasangan dan anak-anak kalian. Aku lihat di sini itu memang tujuan target kamu selama ini. Sedangkan kamu ketika masih menjalani hubungan dengan dia itu sebegitu rumitnya dan sebegitu effortnya untuk bisa mendapatkan perhatian dia gitu. Jadi aku lihat di sini kamu kayak sudah menyerah. Makanya di sini ada Ace of Cup, aku melihat kayak ya udah, toh sekarang sudah ada orang baru yang mulai mendekati. Jadi ya lebih baik mencari udara segar atau mencari hubungan yang lebih segar, situasi yang lebih segar ya dengan orang baru. Dan aku melihat juga toh di sini kayak orang-orang baru yang mendekati kamu juga, mereka itu merasa kayak kagum gitu sama kamu. Jadi bisa dibilang kayak menghargai kamu gitu ya. Mereka ini yang kagum sama kamu, yang tertarik sama kamu itu juga karena mereka kagum dengan karakter kamu, sifat kamu, atau tingkah laku kamu, atau actionnya kamu gitu ya. Jadi ya
mereka pun kayak menunjukkan gitu perhatian dan kasih sayang. Jadi beda dengan si dia gitu. Terus itu juga aku melihat di sini memang ya, karena ini orang baru ya, mereka semua orang-orang baru, jadi kamu mungkin butuh langkah yang kuat untuk memberikan pengaruh yang kuat juga terhadap orang-orang yang mungkin sudah menjadi targetmu yang memang kamu sukai gitu ya. Jadi maksudnya itu karena ini dari nol, kamu memulai lagi dengan orang baru dari nol, sehingga ya memang butuh effort gitu untuk bisa berpeluang bersama gitu ya, menjalani hubungan ini bersama. Karena selain karena kalian juga masih baru kan, mungkin baru mengenal gitu ya, baru saling kenalan, terus itu baru mulai deket sebagai teman ya. Tapi aku lihat seiring berjalannya waktu, pertemanan yang kalian lakukan bersama orang baru ini akan menuju ke hubungan yang lebih serius. Aku lihat di sini ya. Hanya saja ya, karena di sini kalian kan masih baru ya. Kamu baru mengenal dia bukan orang lama, orang yang baru datang ke atau tertarik dengan kamu ini bukan orang lama, bukan teman kamu dari kecil, bukan. Tapi aku lihat memang orang baru, sehingga kalian jangan salah pahami. Sebenarnya hubungan ini masih rapuh gitu ya. Jadi harus bisa saling memperhatikan satu sama lain, harus bisa berjalan secara beriringan antara kamu dengan dia. Dianya orang baru ya. Ya, kalau misalkan memang ingin ingin saling bersama, yang pertama adalah kalian dalam effortnya harus sama ya, harus seimbang. Dia memberi ya kamu juga memberi, dia menerima ya kamu juga menerima, seperti itu. Juga aku melihat di sini, cobalah untuk hindari kejadian-kejadian yang terlalu merumitkan hubungan atau merumitkan si orang baru ataupun dia merumitkan kamu gitu ya. Pokoknya hindari aja kejadian-kejadian yang akan mungkin nanti membuat kalian merasa rumit gitu ya. Apalagi di sini yang berhubungan dengan penilaian emosi ataupun insting kalian. Aku lihat di sini mungkin insting kalian itu kuat ya, sehingga coba dulu kalau misalkan kalian curiga dia begini dia begitu, pastikan dulu dan cobalah untuk berbicaranya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Jangan langsung menjudge, jangan langsung menuduh ya, karena ini juga kan aku lihat memang instingmu kuat terhadap seseorang yang mendekatimu sebenarnya dari dulu gitu ya. Hanya saja mungkin emosinya kamu itu mungkin sama ini terlalu menggebu-gebu, sehingga ya yang kemarin gagal gitu ya. Nah, untuk yang kali ini, untuk orang baru ini sebaiknya tahan penilaianmu ya, terutama tentang emosimu. Apalagi di sini ini kan baru insting gitu ya. Saran dari Ace of Cups seperti itu. Oke. Kalau aku lihat kan di sini kamu orang baru, jadi kita lihat orang baru aja ya, nggak usah orang lama ya. Apakah harus ada orang lama juga? Oke. Oke deh, aku ambil 2 kartu untuk cerita orang lama seperti apa, dan 2 kartu untuk kamu ya. Untuk orang lama, message in battle. Aku melihat di sini kayak dia ingin mengirim pesan terhadap kamu, atau mungkin kamu yang ingin memberikan pesan kepada dia. Tergantung ya di sini siapa yang pengen. Kalau misalkan kamu nggak pengen memberikan pesan atau menghubungi dia, berarti dia yang ingin menghubungi kamu atau mengirim pesan terhadap kamu. Dan isi pesan ini adalah tentang kejujuran atau keterbukaan, atau tentang apa yang selama ini belum dia sampaikan dan itu yang dia rahasiakan selama ini. Dan keterbukaan atau kejelasan yang akan dia berikan ke kamu ini mungkin akan bisa memberikan penilaian ya. Kamu bisa menilai deh ya, kalau misalkan dia yang akan menunjukkan atau mengirimi kamu pesan atau menghubungi kamu, di sini intinya kejujuran dia itu untuk kamu biar bisa menilai sebenarnya kenapa sih dia kemarin begini begitu begene begono gitu ya, kenapa dia memberikan batasan terhadap kamu, kenapa dia berselingkuh, kenapa dia begini begitu
ya. Jadi akan nanti dijelaskan kenapa. Apalagi di sini kalau misalkan kalian memang ya ada masalah, ya dia juga akan menjelaskan kenapa dia dengan kamu sampai ada masalah gitu ya. Mungkin gini ya, kalau aku lihat dia ini entah memang lingkungannya seperti ini, atau didikan dari keluarga, atau memang karakter ya yang memang sudah dia bangun sejak kecil, atau ya sejak kapan lah ya. Jadi dia ini ternyata selama ini tuh selalu berpura-pura atau selalu menjadi karakter orang lain agar bisa menarik perhatian banyak orang. Jadi sebenarnya gini, misalkan dia itu berasal dari keluarga yang sederhana, karena ini glitters, berarti tentang kilauan, bisa jadi tentang kekayaan atau materi, uang. Nah, biasanya mungkin gini, mungkin dia berasal dari keluarga yang sederhana misalkan ya, tapi dia seolah-olah adalah orang yang wah punya aset ini, punya aset itu, punya ini itu gitu ya. Nah, sehingga karakter yang dia tunjukkan adalah dia anak orang kaya untuk bisa menarik perhatian orang-orang di luar sana agar dekat dengan dia gitu. Nah, dia pun punya karakter yang seperti itu, juga berharap orang yang mendekati dia juga adalah orang-orang yang bisa dibilang kaya raya. Nah, ketika dia dekat dengan kamu, di situ juga dia juga menilai kamu itu orang yang kaya raya nggak sih secara materi lah ya. Intinya nih orang memang otaknya isinya cari pasangan itu yang kaya raya gitu ya. Nah, terus itu ketika dia tahu aslinya bahwa kamu mungkin orang yang sederhana ya, orang yang tidak sesuai dengan harapan dia, nah inilah yang membuat dia akhirnya menarik diri dari kamu atau menghindari kamu ya. Nah, tapi sekarang ketika semuanya sudah terjadi ya, dan kamu memilih untuk pergi dari dia, aku melihat di sini akhirnya di sini kayak dia melihat atau merasakan apa yang sebenarnya hati dia inginkan dan kepada siapa cinta ini dia rasakan gitu ya. Jadi aku melihat di sini dia menggunakan mata hatinya ya. Dia mencari dia melihat dengan mata hatinya dan menilai sebenarnya yang terpenting dalam hubungan ini yang bersinar tuh apanya. Materinya kah, atau karakter orangnya kah, sifat orangnya kah, kesetiaannya kah, atau apa. Sehingga sekarang aku lihat kayak ya cukup menyadari dia ternyata kamulah orang yang yang dia mau gitu loh. Jadi nggak bisa dilihat memang dari materi gitu. Atau mungkin memang ya mungkin dulu memang mungkin dia dari anak yang orang kaya raya, sehingga dia itu menunjukkan sosok yang hedon gitulah ya, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, sehingga dia pengen cari pasangan yang punya pasangan yang apa sih namanya tuh, yang kaya raya juga. Ternyata ketika dia ngeliat kamu tuh tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Jadi makanya di sini dia menghindar. Taunya ketika dia sudah menghindar, dia sadar ternyata kamu tuh orang yang memberikan dia rasa cinta yang berkesan gitu loh, ketertarikan yang sangat berkesan gitu loh, sehingga ya dia aku melihat akhirnya tahu lah ya mata hatinya atau perasaannya itu sebenarnya maunya ke siapa, yaitu ke kamu. Makanya di sini dia ingin ada yang ingin dia ungkapkan dan ya dia ingin menghubungi kamu lagi gitu. Siapa tahu masih bisa diperbaiki hubungan ini gitu. Oke, tapi bagaimana dengan kamu ada loyal heart? Ya berarti gini, kamu selama ini tuh sudah loyal dan royal banget terhadap dia, ya. Tapi nampaknya di sini kamu merasa kayak tidak ada pengabdian yang jujur, kesetiaan dari dia yang pernah dia berikan ke kamu. Bahkan jadi gini, kamu kayak hanya kamu yang selama ini berjuang, hanya kamu yang selama ini selalu memberi ya, memberi tapi kamu tidak pernah menerima dari pemberian dia gitu ya, atau mungkin sama sekali dia mungkin gak pernah effort gitu loh, ataupun kalau mungkin ada effort itu
tidak sebanding lah dengan effort yang kamu udah abis-abisan gitu ya. Nah, jadi sekarang aku melihat kayak pola pikir kamu sekarang adalah ya udah, kalau misalkan aku selama ini sudah berjuang, aku selama ini sudah effort abis-abisan, tapi ternyata effortku tidak sebanding dengan effort dia, ya buat apa untuk dipertahankan seperti itu. Sehingga aku lihat di sini kamu pun sadar diri. Sekaranglah waktunya untuk kamu berkomitmen dengan sepenuh hati dan percaya pada ilahi. Kalau memang dia adalah jodohmu, maka ya pasti akan jadi jodohmu. Tapi kalau dia bukan jodohmu, ya wajar, soalnya effort juga nggak ada gitu. Berarti ya memang semesta menunjukkan bahwa dia bukan jodohku. Nah, seperti itu. Aku melihat kayak kamu udah deh gitu, mau diusahain kayak apa lagi, aku udah pontang-panting selama ini, aku sudah berikan semuanya, tapi dia tidak memberikan effort. Ya kalau memang dia ternyata bukan jodohku, aku mau jungkir balik juga ya nggak akan pernah effortku dihargai oleh dia atau adanya timbal balik dari dia. Jadi memang berarti ya memang bukan jodohku, dan semesta sudah sudah memberitahu ini bukan jodohmu. Mau sepontang-panting apa ya, ini bukan jodohmu. Nah, kayak seperti itu ya. Sekarang kamu itu benar-benar udah percayakan semuanya kepada semesta, percayakan semuanya kepada Tuhan. Itu yang aku lihat dari kamu. Jadi sekarang nggak mau lagi terlalu banyak ini itunya. Kalau memang sekarang prinsip kamu prinsip kamu tuh kalau memang dia nggak effort, ya berarti mungkin bukan milikmu gitu. Toh aku sudah effort, sudah habis-habisan. Ya udah, kalau nggak dihargai ya sudah gitu ya. Intinya kamu sekarang percaya kepada Tuhan, itu aja. Ya, kemudian di sini ada go distance, ya distance. Oke, jadi berarti gini. Aku melihat memang selama ini kamu sudah berjuang, bahkan mencoba untuk membuat hubungan ini tetap harmonis, tetap bertahan walaupun badai menghalang apapun ya, rintangan apapun. Dan aku lihat di sini mungkin ada yang cukup lama bertahan dengan orang ini ya. Kalian itu ada yang mungkin sampai bertahun-tahun bertahan dengan orang ini ya, orang lamamu ini. Sehingga aku lihat di sini sudah banyak ujian-ujian seiring berjalannya waktu, baik ataupun buruknya. Hubungan ini udah mengalami berbagai macam pasang surut dalam hubungan ya. Kamu sudah berusaha keras, bahkan kamu sampai ancur-ancuran ya, sampai menghancurkan dirimu sendiri, sampai kamu mungkin trauma, sampai kamu mungkin secara mental kayak secara mental tuh kayak ke-trigger gitu loh ya, trauma namanya ya. Secara mental kamu itu ya bisa dibilang kayak sakit gitu lah ya, sakit mentalmu aku melihat di sini. Tapi ingat, apapun yang terjadi padamu, ini suatu bentuk kembalinya kamu dalam pertumbuhan baru. Jadi bukan berarti semesta itu enggak nolong kamu, enggak. Justru karena kamu diberikan ujian yang berat seperti ini dengan si dia, itu untuk mengubah kamu memiliki pertumbuhan yang lebih baik, memiliki pertumbuhan yang lebih baru. Jadi yang dulu kamu ngebucin banget sama dia, sekarang kamu lebih dewasa, lebih spiritualitas banget ya, lebih menghargai diri, lebih mengutamakan apa yang menjadi prioritas. Kalau misalkan sudah tidak dihargai, ya udah ngapain terus-terusan bertahan. Seperti itulah intinya ya. Sekarang kamu lebih kayak dewasa, lebih tegas, lebih spiritual ya, lebih spiritualitas banget ya. Intinya ada kekuatan yang meregenerasi kamu. Gini lebih tepatnya, kayak kekuatanmu itu teregenerasi. Yang tadinya kamu engge aja ngikutin semua mau dia, sekarang kamu berani menolak, berani berkata tidak jika itu tidak sesuai dengan kata hatimu, jika itu sesuatu yang salah, jika itu hanya untuk kesenangan pribadi dia doang, tapi kamu tidak senang, ya kamu akan menolak. Nah itu ya, tingkat spiritualitas kamu sekarang aku lihat sudah beregenerasi seperti itu.
Aku melihat memang kamu sangat menikmati hubungan kamu dengan dia, tapi ternyata keharmonisan itu tidak berarti tidak akan pernah salah gitu ya. Pasti juga akan ada salahnya. Mungkin kamu ya salah tanggap, salah paham gitu ya. Makanya di sini kamu selalu berusaha dan bertahan walaupun dengan rasa sakit, walaupun dengan hubungan yang penuh dengan kekecewaan kayak gitu. Tapi aku lihat sekarang kamu sudah spiritualitas banget, kekuatanmu sudah regenerasi di sini, kamu sudah berpower, kamu sudah berani mengambil powermu kembali. Dan ya aku lihat di sini kamu sudah mulai mendengarkan kata hatimu. Aku lihat sekarang kamu udah luar biasa banget ya. Kamu berani untuk menolak, kamu berani untuk melangkah, kamu tidak takut dengan dia lagi, kamu tidak takut untuk meninggalkan dia, kamu berani untuk maju seperti itu ya. Jadi inilah keadaan kamu dan dia. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Untuk bulannya di sini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia. Oke, yang terpenting adalah ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan bagi kalian yang di sini sudah move on, kemudian sudah bertemu dengan pasangan baru ya, kalian sudah mulai bahagia, selamat buat kalian ya. Kalian bisa keluar dari hubungan yang toksik, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Aku lihat di sini kamu tersiksa banget ya, karena sudah bertahun-tahun bisa betah sama nih orang gitu kan. Selamat, nikmati ya, dinikmatin, dijaga. Ingat, dengan orang baru ini masih rentan ya, jadi harus secara beriringan kalian mau sama-sama membuat hubungan ini kuat. Jangan hanya sebelah pihak kayak yang kemarin. Terus itu juga hindari pertengkaran ya, perselisihan di antara kamu dengan orang barumu. Intinya tunjukkan rasa hormat lah satu sama lain ya, gitu. Tunjukkan rasa perhatian satu sama lain. Oke, untuk bulannya di sini ada Agustus, Maret, Mei, April, Juni, September, Februari, Oktober. Kemudian untuk shio-nya bisa jadi shio kamu atau shio dia gitu ya. Situasikan aja. Ada tikus, kambing, kerbau, ayam, babi, monyet, ular, kelinci. Untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Ingat, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. KA, IQ, JFN, DP, SEHO, BGC, URTV, dan L. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.